Halo teman-teman, lagi rame masalah ada orang beriklan ya untuk ngajak ikut pelatihannya, yaitu dapat penghasilan ratusan juta per bulan dari YouTube dan RPM-nya cari di Amerika. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian dapat protes dari Bang Ferry Irwandi. Beliau minta mana buktinya? Tunjukkan sama saya buktinya. Dan beliau berani ngasih, yang bisa ngasih buktinya beliau berani ngasih 500 juta. Kira-kira begitulah teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat ya ramenya di Instagram atau di Facebook atau di tweet ya. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Nah, apa pendapat saya tentang masalah ini? Apakah benar YouTube itu bisa berpenghasilan ratusan juta per bulan dari AdSense? Ini kita bahasannya AdSense gitu kan. Dan apa tanggapan saya? Untuk teman-teman penasaran, tonton aja video ini sampai selesai. Untuk masalah YouTube ini teman-teman sekalian, saya tuh sampai bilang seperti ini ya di Facebook, di Instagram. Saya bilang begini, untuk teman-teman yang pengen dapat penghasilan dari YouTube, ya jangan lihat orang lain dulu. Ya jangan lihat orang lain dulu. Kenapa? Ya sekarang tuh aduh banyak banget ya orang-orang pamer-pamer gajian dari YouTube, ujung-ujungnya buka kelas, dan buka kelas ternyata yang diajarin ternyata cuman SEO dasar, yang diajarin bagaimana kita membuat konten biasa dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa ada orang yang berani membuka kelas dengan iming-iming ratusan juta per bulan RPM Amerika? Kira-kira seperti itu. Saya pribadi, saya bilang seperti ini. Untuk teman-teman yang mau dapat penghasilan dari YouTube, coba deh nyemplung dulu di YouTube. 1 tahun aja. 1 tahun aja teman-teman sekalian. Artinya teman-teman bikin aja konten rutin setiap hari 1 menit, 1 tahun aja. Kenapa Mas Didik melakukan seperti itu? Karena menurut saya, dengan teman-teman melakukan ini selama 1 tahun berturut-turut, komitmen konsisten, nanti ujung-ujungnya teman-teman pasti AdSense itu bukan tujuan utama lagi. AdSense itu bukan tujuan utama lagi. Dengan teman-teman bikin konten di YouTube, nanti akan kebuka tuh pikiran, ternyata di YouTube bisa jualan ya. Ternyata di YouTube bisa eksis ya. Ternyata di YouTube kita bisa jualan produk jasa, rame ya. Ternyata di YouTube kalau saya bikin jualan produk fisik, kok banyak yang beli ya. Ternyata di channel YouTube ketika saya membangun personal brand, kok diundang kemana-mana ya. Kok ternyata uangnya nggak hanya dari AdSense-nya. Benar, itu yang benar. Jadi kalau YouTube di kepala teman-teman sekalian adalah full AdSense, itu salah. Makanya saya bilang, cemplung dulu aja, masuk dulu aja di YouTube 1 tahun aja. Nanti teman-teman akan merasakan, oh ternyata pertarungan di YouTube itu emang besar teman-teman. Kita berharap dari AdSense saja, ujung-ujungnya pasti kecewa. Kecewa. Makanya di YouTube saya bilang, kita dapat affiliate. Jualan produk-produk affiliate, tapi berbasis affiliate-nya bukan produk fisik retail satuan, tapi kita mainnya di produk digital. Sehingga affiliate-nya 50%, 30%. Apalagi kalau personal brand kita sudah kuat, mereka berani ngasih kita 50-50. Mas Didik mau dong masuk di affiliate-nya 50-50 kita. Masukkan di deskripsi YouTube-nya. Boleh. Dan harganya cukup besar, 3 juta misalnya 4 juta. Kita dapat 50% kan lumayan. Dari affiliate ya. Dari AdSense, bagus nggak Mas Didik? Ya bagus, cuman AdSense itu ya kadang naik, kadang turun. Kadang bagus, kadang biasa saja, kadang jelek. Itu AdSense. Patokannya, apalagi sekarang orang-orang, ya channel itu tidak hanya di YouTube. Sekarang sudah orang-orang sudah pindah ke TikTok. Semenjak ada TikTok, orang-orang pindah ke TikTok. Semenjak orang sudah ada Instagram Reels, orang-orang main di Instagram Reels. Apalagi sekarang sudah ada Facebook Pro, orang-orang banyak yang pindah ke Facebook Pro. Makanya YouTube sudah mulai sepi penontonnya. Benar nggak itu Mas Didik? Benar. Tapi bukan berarti YouTube nggak ada harganya. Bukan berarti YouTube tuh nggak ada penonton setianya. Ada. Bahkan Deddy Corbuzier pernah mengatakan bahwasanya attention terbesar saat ini masih YouTube. Attention itu perhatian, bisa berjam-jam orang nonton dalam berbentuk podcast itu YouTube. Dan ilmu yang detail berbasis video panjang cuman YouTube. Selebihnya kan video pendek-pendek. Dan video pendek-pendek atau reels atau berbentuk faktor video vertikal itu banyak penelitian mengatakan bahwasanya ya orang gampang stres kalau terlalu banyak nontonin video-video yang berbasis vertikal. Kenapa? Karena informasi baru dapat 1, pindah informasi lagi. Baru dapat informasi 2, pindah informasi lagi. Jadi terlalu banyak informasi yang di kepalanya, dia bingung mau melakukan apa.
Sementara kalau YouTube kita video panjang kita bisa nonton dari awal sampai akhir dan kita bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari situ. Makanya beberapa murid-murid saya kalau pengen belajar total, belajarlah dari tutorial YouTube yang video panjang. Saya tidak menyarankan untuk belajar dari video pendek kecuali emang problemnya kecil ya. Problemnya kecil. Misalnya ya teman-teman pengen tahu bagaimana caranya ya misalnya menghapus watermark yang ada di video. Nah itu pakai video pendek juga nggak ada masalah, pakai vertikal. Tapi kalau cara pembuatan website ya mulai dari bagaimana membeli domain, membeli hosting, kemudian kita desain satu persatu, kita install plugin-pluginnya. Saran saya kalau ada tonton yang video panjang itu jauh lebih lengkap. Nah kira-kira seperti itu. Ya, jangan potongan-potongan. Sama kayak kita misalnya pengen tahu ya apa sih sebenarnya pengumuman ya ini menurut saya ya. Ini ada pengumuman tentang orang yang mau berangkat jadi petugas haji. Nah, informasi petugas haji kalau teman-teman dapatkan hanya dari video vertikal, itu pasti banyak yang miskomunikasi. Makanya saran saya tonton yang video panjang, mulai dari awal seperti apa sampai terima dan kerjaan di sana ngapain aja. Saran saya nonton video panjang itu ya. Jadi AdSense ini bagus nggak Mas Didik? Bagus, boleh-boleh saja. Tapi tujuan utama dari YouTube kalau teman-teman sudah nyemplung 1 tahun aja, teman-teman akan tahu. Ternyata YouTube tuh tidak hanya situ. Orang-orang di YouTube itu sekarang nyari attention. Orang jadi trust, orang jadi percaya dengan konten kita. Orang jadi percaya dengan kita. Makanya orang sekarang itu kalau pengen sukses saat ini teman-teman sekalian pengen 2 ini saja teman-teman pegang. Pertama personal branding, kedua medianya kita kuatkan. Makanya sekarang orang yang jualan kopi bikin podcast kopi deh, ngomongin kopi. Orang yang punya travel umroh bikin podcast umroh, ngomongin Mekah, ngomongin Madinah, ngomongin hotel-hotel, ngomongin perjalanan, ngomongin apa saja yang dirasakan selama umroh dan lain sebagainya. Itu yang orang rasakan. Sehingga media mereka kuat, personal brandnya mereka kuat. Kalau personal brand nggak kuat, kita lumayan berat teman-teman sekalian. Ya, kita lihat orang-orang yang hebat saat ini ya turun juga, bikin konten juga. Ferry Irwandi turun bikin konten. Ustadz Felix Sio turun bikin konten. Ya, Ustadz Fatih Karim turun bikin konten. Jadi orang-orang saat ini ya turun bikin konten, dia sendiri yang bikin konten. Personal branding tetap utamanya. Oke ya. Nah, jadi bagaimana kasus mereka ini? Nah, akhirnya nanti teman-teman bisa lihat lah ya di status-status Ferry Irwandi. Ya, untuk teman-teman bisa cek di Thread juga rame. Ya, karena saya terus terang termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan flexing apapun yang orang tampilkan ketika dia beriklan. Yang saya tahu bahwasanya ketika pengen mendapatkan ratusan juta per bulan pasti ada effort yang luar biasa yang harus kita lakukan. Dan kita siap nggak dengan effort tersebut. Atau kalau saya pribadi nyemplung dulu aja dah. Kalau pengen YouTube coba nyemplung dulu selama 1 tahun. Baru nanti teman-teman tahu di luar sana. Tahu di dalam YouTube tuh ada apa saja. Sekompleks itu. Ya, kita bisa jualan produk fisik, bisa jualan produk jasa, kita juga bisa affiliate, kita juga bisa dapat AdSense, ya. Bahkan kita bisa memperkuat personal branding kita ke depan. Kira-kira begitu. Oke, dari saya begitu. Coba deh nanti teman-teman boleh kepo-kepo, ya. Tapi saya boleh saran, jangan terlalu percaya dengan apa yang orang tampilkan di media sosial dalam bentuk flexing. Tetap teman-teman harus tahu, jangan terlalu lugu, harus kalau bisa masuk dulu. Kalau bisa nyemplung dulu aja, biar tahu seperti apa di dalamnya, sehingga teman-teman bisa menilainya secara total, bukan langsung percaya. Itu saran saya dari saya. Begitu ya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.